Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman yang akan bergabung baik dalam online kami, baik offline kami. Biar kita semua sama-sama diberkati. Sebelum pembelajaran pagi ini kita akan mulai dengan doa. Mari kita bersatu dengan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas anugerah-Mu yang Kau terus berikan buat kami, atas kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari yang baru ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus kalau kami boleh ada itu semua karena belas kasihan-Mu buat kehidupan kami, karena inisiatif-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Ingatkan kami selalu, ajarkan kami selalu untuk meresponi terus Tuhan inisiatif-Mu dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami, kekurangan kami Tuhan dari perkataan, pikiran, perbuatan kami. Baik kami perbuat dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja Tuhan ampuni kami. Kami juga percaya Engkau terus mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kami mengampuni dan mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan atas semangat yang baru, atas Tuhan Yesus kerinduan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, terangi mata hati kami, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus untuk kami belajar firman-Mu. Rindu kami Tuhan, hidup kami boleh terus menghidupi kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu hikmat daripada-Mu Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan apa yang diperkatakan hamba-Mu itu dari Engkau Tuhan. Biar hamba-Mu hanya sebagai alat Tuhan untuk memberkati kami, memberkati jemaat-Mu. Oh Tuhan Yesus, baik yang pagi ini langsung mendengar, baik yang nanti mendengar dalam rekaman kami. Oh kami sungguh percaya Tuhan, biar mereka semua boleh membuka hati, pikiran, telinga mereka, untuk mereka rindu Tuhan, menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai kebenaran firman-Mu pembelajaran pagi ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita lanjutkan doktrin Kristus atau Kristologi. Kita masuk ke bagian ketiga. Berikut sumber-sumber yang saya gunakan. Kembali diingatkan, pembelajaran kita memiliki tujuan. Salah satunya adalah untuk menghindarkan kita semua dari bahaya jebakan pernyataan. Mengetahui tentang Yesus itu sekadarnya saja. Nggak perlu dalam-dalam, nggak perlu diulang-ulang, nggak perlu panjang lebar, sekadarnya saja. Yang penting itu rajin berbuat baik. Kita sudah lihat Jumat lalu, setidaknya ada dua bahaya yang terkandung di dalam pernyataan ini. Pertama, berpotensi besar untuk meredupkan semangat kita dalam mendalami, mempelajari Alkitab, khususnya tentang Yesus. Kita merasa yang penting saya rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin berbuat baik. Nggak perlu saya dalami, nggak perlu saya belajar dari orang lain yang mengupas Yesus itu lebih dalam. Itu yang pertama, potensi yang sungguh berbahaya bagi kerohanian kita. Itu meredupkan gairah kita untuk gali dan gali Alkitab lebih dalam lagi. Menemukan perkara-perkara yang jauh dan jauh lebih berharga dari pendalaman Alkitab. Puji Tuhan. Kedua, masih berkaitan dengan potensi bahaya yang pertama. Kedua,
pernyataan di atas juga berpotensi melahirkan pribadi yang rajin, sangat rajin berbuat baik, berbuat amal, tetapi bukan karena Kristus atau karena Yesus yang lain. Yesus yang tidak diperkenalkan, yang tidak ditampilkan oleh Alkitab. Ada orang-orang rajin berbuat amal, sungguh rajin berbuat amal, tetapi bukan karena Yesus yang ditampilkan oleh para rasul. Mereka berbuat baik untuk diselamatkan. Mereka berbuat baik untuk menjadi kaya. Mereka berbuat baik karena hal-hal lainnya dalam nama Yesus. Tanda kutip, bukan benar-benar demi Yesus. Mereka berbuat baik bukan karena sebagai respon atas kasih Yesus atas hidup mereka, atas bukti Kalvari bagi mereka. Mereka berbuat baik dengan motivasi yang salah karena tidak mempelajari Yesus secara lebih dalam lagi. Tidak mempelajari Yesus secara panjang lebar, berulang-ulang menggali dan menggali dari Alkitab dan dari sumber-sumber yang terpercaya. Puji Tuhan. Untuk terhindar dari bahaya pernyataan ini, kita sama-sama mau belajar dan belajar, khususnya pagi hari ini, kembali kita belajar tentang gelar-gelar yang penulis perjanjian baru berikan, sematkan kepada Yesus. Gelar-gelar tersebut membantu kita untuk mengenal Yesus berdasarkan konteks gereja mula-mula. Gelar-gelar ini juga membantu kita memahami keunikan Sang Juru Selamat. Saat kita tahu, paham, kenal semakin banyak keunikan seseorang, maka kita nggak mungkin salah meskipun kembar. Contohnya istri saya. Meskipun dia mungkin punya kembar yang sama persis, tetapi saat saya semakin mengenal keunikan istri saya nggak mungkin salah dalam mengenali antara dia dengan kembarannya. Demikian pula dengan Yesus. Saat kita semakin tahu banyak keunikan-keunikan Sang Juru Selamat kita nggak mungkin salah dalam membedakan antara Yesus sejati dengan Yesus palsu yang banyak berkembang sekarang. Bukan hanya sekarang tentu, dari zaman gereja mula-mula terus dan terus dan terus. Bahkan saat kita belajar kitab Yohanes, kita pun tahu bahwa latar belakang alasan mengapa Yohanes tulis Injil Yohanes, salah satunya adalah untuk mengcounter ajaran yang salah, yang sesat tentang Yesus. Ada yang meragukan kealahan Yesus, ada yang meragukan kemanusiaan Yesus. Injil Yohanes, salah satu alasan mengapa Yohanes menulis Injil ini adalah untuk mengcounter pemahaman-pemahaman, pengajaran-pengajaran yang salah tersebut. Sekali lagi, saat kita semakin mengenal keunikan Sang Juru Selamat, kita nggak mungkin salah dalam membedakan mana Yesus sejati, mana Yesus hasil manufacturing atau buatan manusia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah daftarkan minggu lalu buku referensi kita membagi dalam 5 bagian pandangan perjanjian baru terhadap Yesus. Atau kita sebut saja 5 bagian gelar-gelar penulis perjanjian baru untuk Yesus. Penulis perjanjian baru untuk Sang Juru Selamat. Puji Tuhan. Kita sudah lihat Jumat lalu Tuhan dan Kristus, hamba dan nabi. Untuk Jumat ini secara khusus kita
melihat Logos sebagai gelar yang khususnya Rasul Yohanes berikan kepada Yesus, gurunya, juru selamatnya, Tuhannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih saya masukkan ke pendahuluan, serupa dengan catatan kisah para rasul tentang khotbah Rasul Petrus yang kita bahas Jumat lalu, yaitu bahwa Petrus, seorang Yahudi, berkhotbah kepada orang Yahudi menggunakan perjanjian lama, kitab suci orang Yahudi. Demikianlah kurang lebih tulisan Yohanes dalam Injilnya. Tetap, Yohanes seorang Yahudi, ia menulis kepada orang-orang Yahudi menggunakan sebagai referensi utama perjanjian lama, kitab suci yang dianut oleh bangsa Yahudi. Ini pola kita, pola yang diperkenalkan oleh buku referensi kita untuk kita ikuti, supaya kita punya pemahaman kurang lebih sama seperti gereja mula-mula punya pemahaman terhadap Yesus. Sekali lagi, dengan berkembangnya zaman, berabad-abad sejak Yesus memperkenalkan diri, rasul-rasul memperkenalkan Yesus, tentu ada banyak sekali usaha-usaha kuasa kegelapan lewat guru-guru, pendeta-pendeta memperkenalkan Yesus yang lain. Karena itu kita perlu mengenal Yesus sebagaimana gereja mula-mula mengenal Yesus. Aslinya, buatan, kalau dalam pemahaman kita, barang-barang yang branded, buatan yang pertama kali dari seorang yang benar-benar desainernya, benar-benar asli. Itulah yang kita, semangat itulah yang kita ingin bangun lewat buku referensi kita, mengenal Yesus serupa, semirip mungkin dengan apa yang gereja mula-mula kenal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Logos. Yohanes 1 ayat 1 menampilkan Yesus dengan istilah Logos. Ini istilah Yunani. Sebuah kata dalam bahasa Yunani. Kita mengenal kata firman di bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani, perkataan, firman, kata-kata, pesan itu disebut dengan istilah logos. Nanti kita lihat tentu lebih spesifik bagaimana para filsafat Yunani memberi arti bagi istilah ini. Kita di awal perlu yakini bahwa Rasul Yohanes menggunakan kata logos bukan sekadar untuk berbeda dengan para penulis Injil sinoptik. Dia bukan sekadar pengen terlihat beda dari tulisan Matius, Markus, dan Lukas. Atau kita pakai pemahaman kita sekarang, Rasul Yohanes tidak sedang sok-sokan pakai bahasa asing. Karena tentu bagi si Yohanes ini, Rasul Yohanes seorang Yahudi, seorang Israel, bahasanya adalah Ibrani. Kalau dalam pemahaman sederhana kita, tentu akan lebih baik ia mengambil bahasa atau istilah Ibrani
untuk menjelaskan keberadaan Yesus, untuk menjadi gelar bagi Yesus. Tetapi kita lihat di sini bahwa Rasul Yohanes mengambil logos sebagai gelar dari Yesus Kristus. Jadi bukan untuk membuat beda, membuat rumit, tapi Rasul Yohanes justru ingin mempermudah orang-orang sezamannya memahami keberadaan atau nature Tuhan Yesus, agar mereka memiliki iman pada sosok yang benar, sekaligus agar mereka terhindar dari ajaran sesat. Kita sedang berusaha dalami apa yang Roh Kudus taruh di hati pikiran Rasul Yohanes saat ia menulis Injilnya ini, khususnya saat ia mempergunakan kata logos dalam Injilnya. Kita dalam semangat itu, tentu kita nggak bisa tahu persis secara detail apa yang ada di pikiran Rasul Yohanes saat Roh Kudus berilham, tapi kita coba mempelajari, mendalami, memikirkan, merenungkan apa yang Roh Kudus berikan di hati pikiran Rasul Yohanes sehingga ia menggunakan logos sebagai gelar dari Yesus Kristus. Tujuan Yohanes terwakili oleh ayat ini. Semua yang tercantum di sini, termasuk pemakaian logos, dicatat supaya pembaca, kamu semua percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu pada Yesus, Sang Mesias, Anak Allah, memperoleh hidup dalam namanya. Ini sebagai tujuan awal, tujuan mendasar dari pemilihan kata logos terwakili oleh ayat ini. Selanjutnya kita mau lihat lebih dalam latar belakang pemilihan kata logos. Itu tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Lama tentunya. Jadi meski Injil ini ditujukan kepada pembaca yang lebih luas, yaitu orang-orang non-Yahudi, namun Injil Yohanes tetap memperhatikan orang-orang Yahudi. Itu dibuktikan saat kita belajar kitab Yohanes, itu dibuktikan dengan berulang kalinya Yohanes menganggap para pembaca Injilnya itu memiliki pengetahuan dasar tentang Perjanjian Lama. Sekali lagi, mengapa penafsir yakin Yohanes juga memikirkan orang-orang Yahudi saat menulis Injilnya adalah bahwa berulang kali Yohanes menganggap pembacanya itu memiliki pengetahuan dasar tentang Perjanjian Lama. Logos sendiri memiliki arti perkataan, pernyataan, pesan, deklarasi. Digunakan Yohanes untuk menunjuk kepada firman Allah di Perjanjian Lama dan kepada Yesus di Perjanjian Baru. Penggunaan logos sebagai pengganti kata firman tak dapat dipisahkan dari Targum Aram. Targum dalam bahasa Aram yang Yohanes kenal dengan baik.
Targum Aram ini adalah terjemahan lepas Perjanjian Lama ke dalam bahasa Aram. Kita tahu Perjanjian Lama itu tertulis dalam bahasa Ibrani. Nah, ada terjemahannya, terjemahan yang lebih lepas, nggak terlalu ketat, itu ke dalam bahasa Aram. Nah, dalam Targum Aram ini, firman Tuhan sering dipakai untuk menunjuk kepada Tuhan. Sekali lagi, dalam Targum Aramik, kata atau sebutan firman Tuhan sering dipakai untuk menunjuk kepada Tuhan sendiri. Berikut beberapa ayat. Yesaya 45 ayat 17. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Tuhan di sini dalam Targum Aramik digunakan firman Tuhan, firman Allah. Kita akan lihat banyak ayat dalam bagian ini. Kita sedang lihat bagaimana Targum Aramik menerjemahkan Perjanjian Lama secara lebih lepas. Dan Targum Aramik ini menjadi pegangan orang-orang Yahudi, termasuk para rasul. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Sama Tuhan di sini digantikan dengan firman Tuhan. Di Targum Aramik, Tuhan di ayat ini digantikan dengan firman Tuhan. Satu lagi. Bilangan 7:89, saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Setiap kali Musa masuk ke dalam kemah Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan, ia mendengar suara Tuhan yang berkata padanya dari atas tutup peti perjanjian di antara kedua patung kerub. Terjemahan kita pun sudah sedikit banyak memberi indikasi bagaimana Tuhan dan suara Tuhan, Tuhan dan firman Tuhan itu bisa saling menggantikan. Sekali lagi, Targum Aramik itu dikenal luas di zaman Yesus hidup. Sehingga nggak heran bagi bangsa Yahudi saat itu, firman Tuhan merupakan sebuah cara untuk menyebut Yahweh, Allah Israel. Di dalam poin ini kita sudah mulai paham. Orang-orang perjanjian lama, gereja mula-mula, mereka yang percaya Yesus. Saat Yohanes perkenalkan Yesus adalah Logos, yang adalah firman Tuhan di perjanjian lama, mereka langsung tahu Yesus itu Allah sendiri. Pribadi Allah sendiri. Jadi kita langsung tahu pemahaman sekarang yang diperkenalkan oleh Pendeta Erastus Sabdono itu segera kita bisa tolak. Yang menyebut Yesus sebagai manusia yang mencapai kesempurnaannya untuk menjadi Tuhan. Bagi bangsa Yahudi, bagi orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, yang menjadi gereja, pemikiran semacam itu nggak ada di pikiran mereka. Apalagi sejak Yohanes menulis Injilnya.
Terusirlah setiap keraguan bahwa Yesus itu benar-benar Allah atau tidak. Terusirlah. Karena logos firman Tuhan itu dikenal sebagai Allah sendiri. Dan Yesus menyandang gelar logos. Puji Tuhan. Kita lanjut. Mereka memandang, bangsa Yahudi saat itu memandang firman Allah sebagai Allah. Yaitu pribadi yang berkuasa, berdaulat penuh dalam tindakannya, baik mencipta, menyelamatkan, dan menghakimi. Kita lihat ayat-ayatnya. Jadi kita dengan ayat-ayat ini, kiranya kita bisa diyakinkan bahwa Targum Aramik itu bukan merupakan terjemahan sembarangan, asal-asalan dari Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Bukan. Saat diterjemahkan ke bahasa Aramik, meskipun dia bilang, penafsir bilang, teolog bilang ini terjemahan lepas, tetapi bukan sembarangan diterjemahkan. Para penerjemah ke bahasa Aramik ini punya dasar. Dasar-dasarnya ini kurang lebih. Bagaimana dalam kitab Ibrani pun, dalam kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani, ada beberapa ayat di mana firman Tuhan dan Tuhan itu saling menggantikan. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit dijadikan. Itu menunjuk pada Tuhan sendiri. Allah pencipta langit dan bumi. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya dijadikan. Kemudian Mazmur 107. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikan firman-Nya dan disembuhkan mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Firman Allah penyelamat itu terangkum dalam ayat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, firman Allah yang menyelamatkan itu terangkum dalam ayat ini. Puji Tuhan. Satu lagi. Ini gambaran dari Allah firman yang menghakimi, mengguntur suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Bisa kita tafsirkan sebagai penghukuman. Guntur, banjir, itu penghukuman ilahi. Firman Allah penghukuman. Ini diwakili oleh ayat ini. Ya. Kita lanjut. Setelah firman dan Allah itu bisa saling tergantikan, kemudian kita lihat apa yang dimunculkan oleh kitab Amsal. Firman Allah juga memberi pengertian kepada para nabi tentang rencana dan kehendak Allah. Ide memberi pengertian atau iluminasi ini kemudian dipersonifikasikan dalam konsep hikmat di kitab Amsal. Puji Tuhan. Dalam kitab Amsal, firman hikmat itu digambarkan sebagai satu pribadi. Dia bisa mengajak, memperingati. Hikmat menjadi satu pribadi. Ini kan kita langsung dapat sebuah clue, petunjuk. Oh, berarti Allah menjadi manusia itu bukan konsep yang asing, bahkan di Perjanjian Lama. Puji Tuhan, puji Tuhan.
kita sekarang sudah merasa cukup, dalam tanda kutip, melihat dari sisi perjanjian lama, sisi orang-orang Yahudi. Sekarang kita lihat sisi orang-orang di luar Yahudi, diwakili oleh orang-orang Yunani. Puji Tuhan. Di sisi lain, Logos memiliki sejarah panjang dalam filsafat Yunani. Kita lihat di bagian ini bahwa Logos itu bukan hanya sekadar kata biasa, tetapi kata Logos mengandung arti yang dijejali oleh filsuf-filsuf Yunani. Muatan di kata Logos ini luar biasa bagi orang-orang Yunani. Puji Tuhan. Sejak zaman Heraklitus, 500 tahun kurang lebih sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus hadir di Bethlehem, Logos telah diperkenalkan sebagai sebuah prinsip yang membentuk, mengatur, mengendalikan alam semesta. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kita langsung kembali memperoleh clue dan clue, petunjuk dan petunjuk bagaimana ilham roh bekerja di hati pikiran Yohanes. Bukan sembarangan ia memilih kata logos sebagai gelar Yesus, gurunya. Puji Tuhan. Kemudian Philo, seorang guru Yahudi di Afrika Utara yang hidup di abad pertama. Ia sering mengambil istilah Yunani, istilah dalam filsafat Yunani sebagai bahan pemikirannya. Dan ia sering mengacu pada logos dengan mempersonifikasikannya. Contohnya, Philo menyebut logos adalah nahkoda, penyetir semesta alam. Jadi sekali lagi, bagaimana Rasul Yohanes sampai kepada pemakaian kata logos, kita belajar dan belajar, tentu ini hanya, yang kita belajar pagi ini hanya kulitnya, kita perlu dalami lagi, sehingga kita semakin yakin saat Yohanes perkenalkan Yesus sebagai logos, itu bukan untuk alasan-alasan lain, tapi sungguh-sungguh ia ingin para pembacanya beriman kepada Yesus yang benar, yang ia kenal sebenar-benarnya. Yesus itu siapa? Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus yang dikenal, diyakini oleh Yohanes, itu terima hidup kekal. Itu tujuannya. Puji Tuhan. Rasul Yohanes memakai logos dengan pengertian yang tidak sepenuhnya sama dengan filsafat Yunani, yang menggunakan logos untuk menunjuk kepada firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus, gurunya. Puji Tuhan. Sekarang kita lanjut bagian akhir kita. Kita akan lihat beberapa ayat di awal Injil Yohanes untuk menerima insight, pemahaman yang cukup, tentu kurang dalam tentunya. Kita hanya lihat kurang lebih tambahan 20 menit lagi kita akan akhiri sesi kita. Kita setidaknya punya pemahaman yang cukup tentang Yohanes, tentang Yesus yang Yohanes perkenalkan dalam Injilnya. Sekali lagi kita akan lihat beberapa ayat di awal Injil Yohanes untuk melihat Yesus seperti apa yang Yohanes perkenalkan, yang Yohanes ingin jemaat mula-mula percaya. Jadikan Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Kita lihat ayat pertama. Pada mulanya firman. Logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dalam ayat ini, Rasul Yohanes menunjuk kepada firman sebagai
agen pribadi yang terlibat dalam penciptaan. Sengaja kita yakin, para teolog yakin sengaja Yohanes memulai Injilnya sama seperti Perjanjian Lama dimulai di Kejadian pasal 1. Sengaja Yohanes memulai Injilnya dengan pada mulanya adalah firman. Daripada mulanya ini ada segala sesuatu. Kemudian di ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes memberi penegasan pada sebuah fakta bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan pra-inkarnasinya sebelum Ia menjadi daging, Tuhan Yesuslah yang melaksanakan karya penciptaan. Ia menunaikan dan menyelesaikan kehendak dan tujuan Bapanya. Ayat 4. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi, setelah Yohanes nunjuk logos itu terlibat dalam penciptaan, bahkan dikatakan ya Rasul Yohanes, logos itu, firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat ini lebih lanjut Yohanes katakan, logos itu sumber kehidupan. Logos bukan hanya pencipta. Sang firman, sang logos, juga adalah sumber kehidupan. Bahwa hanya di dalam logos tersedia kehidupan bagi manusia. Di sini, Rasul Yohanes sedang menunjuk kepada sebuah kualitas kehidupan yang berbeda dari yang dikenal oleh kita rata-rata manusia. Di mana kita merasa karena bernafas kita punya hidup. Tapi di sini Yohanes sedang menunjuk sebuah kualitas kehidupan yang berbeda, yaitu hidup kekal dari Allah Sang sumber kehidupan tersedia di dalam anaknya. Itu ayat 4. Kita maju ke ayat 10. Ya. Setelah diperkenalkan sebagai Allah sendiri, pencipta dan sumber kehidupan, Rasul Yohanes masuk kepada poin di mana dunia tidak mengenalnya. Jadi sang logos, sang pencipta, sang pemberi hidup, Allah sendiri hadir ke dalam dunia, namun dunia tidak mengenalnya. Ini pun ditampilkan oleh Rasul Yohanes. Meski seorang pencipta dan sumber hidup, namun Yohanes juga menampilkan fakta bahwa sang logos ditolak oleh banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi. Bahkan, meski Allah telah mengirim lebih dahulu Yohanes Pembaptis sebagai saksi yang menunjuk kepada logos, tapi banyak penolakan terhadap logos. Banyak manusia tidak bisa mengenali logos. Ini fakta-fakta yang Yohanes perkenalkan di awal dari Injilnya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, tentang Sang Logos. Supaya oleh Yohanes, oleh dia, semua orang menjadi percaya kepada Sang Logos. Jadi bahkan setelah Yohanes hadir sebagai saksi, Allah utus Yohanes sebagai saksi untuk menunjuk kepada Logos, tetap saja banyak orang menolak Logos. Ini fakta-fakta yang Yohanes perkenalkan. Lebih lanjut, Yohanes katakan, bahkan saat Sang Logos, Yahweh, itu datang kepada milik kepunyaannya sendiri, ia mengalami penolakan. Ia datang ke dalam dunia yang telah ia ciptakan, namun ia ditolak oleh bangsa pilihannya, bangsa Israel. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kita sedang belajar keunikan-keunikan dari Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang unik dari Yesus Kristus. Kita malah bertanda-tanya. Saat Yesus itu bisa diterima semua orang, kita malah bertanda-tanya. Yesus yang diperkenalkan Yohanes enggak? Kita tahu bersama. Yesusnya teologi kemakmuran itu diterima oleh banyak orang. Karena menjanjikan kemakmuran. Terutama di negara-negara yang memang mayoritas Kristen. Saat Yesus diperkenalkan sebagai sumber kekayaan, banyak orang menerima. Kita harus punya tanda tanya besar, curiga malah. Karena Yesus yang diperkenalkan oleh Yohanes, itu Yesus, Sang Logos, yang mengalami, menerima penolakan secara masif. Banyak orang menolak Sang Logos. Namun, di dalam semua penolakan tersebut tetap ada orang-orang yang menerimanya. Sedikit, tetapi tetap ada orang-orang yang percaya padanya. Dan mereka yang menerimanya dilahirkan kembali oleh air dan roh, menerima hak untuk menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya, dalam namanya. Ya, ini di ayat ini kita mulai dapati perbedaan yang cukup nyata antara logos yang diperkenalkan oleh para filsuf Yunani dengan logos yang diperkenalkan oleh Yohanes dalam Injilnya. Puji Tuhan. Logos yang diperkenalkan oleh para filsuf Yunani itu nggak melahirkan baru seseorang. Nggak punya kuasa untuk mengubah hidup seseorang menjadi baru. Sebaliknya, logos yang diperkenalkan oleh Yohanes, Rasul Yohanes, punya kuasa, punya segala kuasa untuk membuat hidup kita, setiap orang yang percaya kepadanya, menjadi manusia baru. Puji Tuhan. Jadi lewat ayat ini kita bisa amini bahwa Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai pribadi, sosok yang merumuskan ulang bagaimana cara menjadi anak-anak Allah. Karena sebelumnya dalam pemahaman orang-orang Yahudi, cara menjadi anak-anak Allah adalah bergabung dengan orang-orang Yahudi. Ikuti tata cara, termasuk di dalamnya adalah sunat. Itu cara menjadi anak-anak Allah. Yohanes mengenalkan Yesus
Sang Logos merumuskan ulang bagaimana menjadi anak-anak Allah, yaitu dengan menerima Injil Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus. Indah firman-Nya membuat kita lebih hari lebih kagum. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di ayat ini, Rasul Yohanes ingin bilang, sebelumnya menjadi anak Allah itu caranya adalah, selain tadi ya, berpindah menjadi agama, menjadi bangsa Yahudi, cara lain adalah dengan dilahirkan dari orang Yahudi. Saat seorang Yahudi melahirkan anak, si anak ini punya potensi jadi anak-anak Allah. Karena dilahirkan lewat darah dan daging, umat pilihan, bangsa pilihan Allah. Namun, Yesus hadir untuk mengubah rumusan tersebut. Anak-anak Allah sekarang bukan dilahirkan secara jasmani, tetapi lahir dari air dan roh. Lahir secara rohani. Diubah benar-benar oleh Tuhan Yesus. Dan itu ditampilkan oleh Rasul Yohanes di Injilnya. Puji Tuhan. Dengan demikian, Yesus meruntuhkan tembok pemisah antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Sang Logos membuka pintu keselamatan kepada setiap orang dari semua suku, bangsa, dan bahasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus, Sang Logos, yang diperkenalkan oleh Rasul Yohanes. Dalam Dia, kita, orang-orang non-Yahudi, kita bisa terima keselamatan. Kita bisa dilahirkan oleh air dan roh. Kita bisa menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terakhir, di pembelajaran kita pagi hari ini, ayat 14. Firman itu Sang Logos telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita, khususnya para rasul, termasuk Rasul Yohanes, telah melihat kemuliaan Sang Logos. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Sang Logos sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita diingatkan lewat poin terakhir dari ayat ini, penuh kasih dan karunia dan kebenaran, itu kembali kepada bedah buku kita 1 Korintus saat bicarakan tentang kasih. Yesus hadir bukan hanya dengan kasih, tetapi juga dengan kebenaran. Yesus hadir bukan dengan kasih yang memanjakan, tetapi kasih yang mendidik di dalam kebenaran. Kembali ke bahasan kita lewat ayat ini. Yohanes menegaskan, menampilkan, memperkenalkan Yesus sebagai Logos yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi daging. Nah, di bagian ini konsep Logos, filsafat Yunani dengan konsep Logos Yohanes itu udah nggak mungkin disatukan lagi. Karena bagi orang-orang Yunani, bagi para filsuf Yunani, Logos itu nggak mungkin jadi manusia, nggak mungkin jadi pribadi. Konsep Logos jadi person, dipersonifikasi, itu mustahil diterima oleh para filsuf Yunani. Nggak mungkin. Tadi prinsip yang mengatur alam semesta ini nggak mungkin jadi manusia. Sama seperti para filsuf. Seorang manusia
Bagi para filsuf, nggak mungkin ini terjadi. Nah, logos yang diperkenalkan oleh Yohanes itu menyatakan sang logos jadi manusia. Jadi di saat orang-orang di luar Kristus, dalam kecerdasan mereka, nggak mungkin terima fakta bahwa Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Namun bagi orang-orang percaya, ini justru kunci memahami anugerah sang logos, pemberi hidup hadir, diam, nyaman di antara kita. 3,5 tahun, Yesus sang guru dapat kita katakan nyaman diam di antara para murid. Setelah dia naik ke surga, Yesus nyaman tinggal di hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, sebuah konsep yang mustahil bagi orang-orang Yunani, bahkan bagi seorang filsuf Yunani yang paling jenius, konsep ini mustahil diterima. Tapi bagi kita orang-orang percaya, konsep ini justru menjadi kunci memahami anugerah. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saat kita peringati Natal, kiranya kita bisa diperingatkan tentang sebuah fakta bahwa Sang Logos, pencipta, sumber kehidupan, itu meski ditolak oleh banyak orang, tapi kita menerima dia. Dia yang sempat lahir sebagai bayi yang sama sekali nggak punya daya apa-apa, yang bisa dipites oleh Herodes saat itu dengan mudahnya. Tetapi kita terima Sang Logos yang menjadi manusia ini. Kita terima dia dengan segala klaimnya, dengan segala pengajarannya, mujizatnya. Bahkan kita tahu bersama, kita pun harus terima juga kematian dan kebangkitan menjadi pengalaman kita. Itu dimulai dari sebuah palungan di Bethlehem saat Sang Logos menjadi manusia. Kiranya saat kita memperingati Natal di sepanjang Desember ini, kita kembali diingatkan pentingnya menerima Yesus dengan segala klaimnya. Para rasul menulis klaim-klaim yang Yesus nyatakan bahwa ia Allah. Ia lebih besar dari Abraham dan juga Musa. Klaim-klaim Yesus kita terima. Pengajaran Yesus kita terima. Mujizat Yesus kita terima. Penderitaan Yesus kita terima. Kematian, kebangkitannya kita terima. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus. Kiranya pembelajaran kita melengkapi kita untuk lebih mengenal keunikan Yesus. Ke depan, Jumat depan kita masuk kepada anak manusia sebagai pandangan perjanjian baru terhadap Yesus, Juru Selamat kita. Sang bayi Natal yang kita peringati di sepanjang bulan Desember. Silakan Ibu Rini untuk tutup pembelajaran kita pagi hari ini. Puji Tuhan, untuk pembelajaran pagi ini kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang begitu indah. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami terus boleh Tuhan Yesus belajar firman-Mu. Kami boleh mengerti Tuhan Yesus betapa indahnya hidup kami. Kami boleh Tuhan merasakan anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Engkau rindu Tuhan Yesus untuk kami menikmati hidup yang kekal. Iman kami boleh terus bertambah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Engkau memperkenalkan kami, anak
anak-anak-Mu yang tunggal juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur atas kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Biar Engkau terus tanamkan Tuhan. Biar Allah Roh Kudus terus berikan kami pengertian. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau saja Tuhan Yesus yang sanggup Tuhan Yesus melakukan apapun dalam kehidupan kami. Secara Tuhan Yesus pemikiran kami tidak mungkin itu hal yang mungkin Tuhan terjadi buat Engkau dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Gerakan kami, teman-teman kami yang lain Tuhan. Dalam mereka mendengar rekaman nanti Tuhan. Engkau juga berkati mereka. Engkau juga teguhkan iman percaya mereka terus Tuhan. Untuk terus rindu belajar firman-Mu. Mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami. Engkau menghancurkan tembok pemisah untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kau pakai terus hamba-Mu menjadi luar biasa Tuhan. Demi hormat kemuliaan nama-Mu. Pakai terus menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Singkapkan terus rahasia firman-Mu Tuhan. Hingga rahasia firman-Mu itu boleh terus dikabarkan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Pagi ini Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.